Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Komunikasi Persuasif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Aditya Dewanto Putra, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Rizal Saputra, yang ketiga ada Fatimah Zahra, dan yang terakhir ada Zevana Karin Andriani. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita mengucapkan salam TLM Trisakti. Salam ITL Trisakti 97531. Belajar, 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 sukses. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada awalnya, komunikasi persuasif yang sering didefinisikan adalah retorika. Dalam retorika tersebut dibahas tentang keterampilan persuade dan seni dalam membangun sebuah pidato. Kemudian, perkembangan Winston Brambeck dan William Howell mendeskripsikan persuasif sebagai upaya sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif manusia menuju tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimah Az-Zahra. Ciri-ciri komunikasi persuasif memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kejelasan tujuan, yaitu tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Yang kedua, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi, yaitu sasaran persuasif memiliki keragaman yang cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, hingga gaya hidup. Yang ketiga, memilih strategi komunikasi yang tepat, yaitu strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi persuasif. Yang pertama ada persuader atau komunikator, yaitu orang atau individu yang menyampaikan pesan, di mana pesan tersebut memberikan pengaruh sikap, pendapat, hingga perilaku orang lain secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua ada materi pembicaraan yang dihasilkan atau pesan. Yang ketiga ada komunikan, yaitu individu yang menjadi tujuan pesan itu disampaikan oleh komunikator, baik secara verbal maupun non-verbal. Kepribadian pada seorang komunikan juga memberikan pengaruh terhadap penerima pesan, bahkan persepsi dan pengalaman juga mampu mempengaruhi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kai. Proses komunikasi persuasif. Proses komunikasi persuasif ini menggambarkan alur kerja atau tahapan pesan persuasif yang dikirimkan dari komunikator hingga diterima dan diolah oleh komunikan. Nah, di bawah ini adalah suatu prosesnya. Dari komunikator, komunikator itu adalah sumber informasi atau yang pengirim pesan. Dia akan mengirim sebuah pesan yang berisikan sifatnya memotivasi atau membangun, ataupun juga bisa mempengaruhi audiensnya. Nah, pesan tersebut dikirimkan ke komunikan. Nah, komunikan ini adalah si penerima pesan. Setelah dia menerima pesan, dia akan terjadi perubahan sikap dan perilaku, atau yang disebut sebagai tanggapan ataupun respon. Maka terjadilah perubahan sikap dan perilakunya. Nah, prinsip umum komunikasi persuasif. Prinsip ini berjumlah 6. Yang pertama ada timbal balik, yaitu harapan untuk pertukaran layanan atau nilai secara timbal balik. Biasanya pembicara akan membuat orang merasa terdesak dari norma dan standar sosial untuk memberi balasan dari apa yang ia sudah beri. Yang kedua itu ada kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah gagasan tentang persediaan yang terbatas atau sumber daya tidak memadai. Umumnya, orang ini akan tertarik pada sesuatu yang langka dan eksklusif. Nah, yang ketiga itu ada otoritas kepercayaan atau kebajikan yang paling penting untuk keputusan pembelian. Keahlian pembicara ini perlu diketahui agar mendapatkan suatu kredibilitas. Referensi dari kalian ini akan melibatkan prinsip otoritas. Nah, yang keempat itu ada komitmen dan konsistensi. Prinsip ini membawa standar sosial untuk menghargai setiap kata-kata dari seseorang selama berkomunikasi.
Karena di dalam komunikasi itu biasanya sulit untuk mengingat komunikasi lisan setiap saat. Yang kelima itu ada konsensus. Konsensus ini biasanya adalah orang-orang yang suka berkelompok atau berperilaku dan berpikir sama seperti orang lain. Jadi ketika seseorang tidak memiliki cukup informasi tentang sesuatu, maka ia akan mengikuti jalan orang lain. Nah, biasanya individu ini akan mengikuti pimpinan kelompok yang dinamakan prinsip konsensus. Nah, yang terakhir itu ada menyukai. Jadi, komunikasi akan berjalan efektif seiring dengan kenyamanan. Jadi, ketika kita berinteraksi, hanya ketika kita merasa aman. Dan kita cenderung tertarik berkomunikasi dengan orang yang menyukai kita. Oke, next selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aditya. Tujuan dari komunikasi persuasif. Tujuan komunikasi persuasif itu ada 4, yaitu perubahan pendapatan, opinion change, perubahan social change, atau social change, perubahan perilaku, behavior change, dan perubahan sikap atau attitude change. Nah, sekarang perubahan pendapat atau opinion change. Perubahan pendapat adalah perubahan pada sudut pandang seseorang. Terus, perubahan sosial atau social change adalah perubahan pada nilai, sikap, dan pola pikir atau pola perilaku dalam masyarakat atau dalam individu. Terus, perubahan perilaku atau behavior change merupakan perubahan terhadap respon atau reaksi seseorang rangsangan dari luar. Terakhir, yaitu perubahan sikap atau attitude change, yaitu perubahan cara berpikir, bertindak, atau merasakan sesuatu. Next. Kita sampai di kesimpulan. Dengan kita menerapkan komunikasi persuasif ini, membuat kita mampu memberikan pengaruh pola pikir individu yang sedang berbicara dengan kita. Maka dari itu, seorang komunikan yang sedang berbicara dengan seorang komunikator yang menggunakan teknik komunikasi persuasif ini akan lebih cenderung mengikuti pola pemikiran apa yang disampaikan oleh komunikator ini. Sehingga seorang komunikator ini mampu dan berhasil mengajak seorang komunikan untuk mengikuti apa yang ia sampaikan atau apa yang ia harapkan sebelumnya. Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.